Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan daftar pertanyaan murid-murid Abi Center pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Pertanyaan pertama dari Muhammad Rafi, Putra Fajar, Fatur Rahman, Muhammad Nabil Saad, kelas 8. Assalamualaikum Abi, semoga Abi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Abi, kami izin bertanya, apakah kita boleh membuat tato selain anggota tempat wudu Abi? Contohnya di punggung. Mohon dijawab Abi, syukran Abi. Pertanyaan kedua dari Auzelino, Iqbal dan Al-Falah, kelas 7C. Assalamualaikum Abi, Ana izin bertanya Abi, kalau kita melawan kepada orang tua, apakah kita mendapat dosa yang lebih berat dari dosa-dosa yang lain Abi? Mohon penjelasannya Abi. Pertanyaan ketiga dari Faiz Kolbi dan Fatan Abrar, kelas 7F dan 7B. Assalamualaikum Abi, Ana mau bertanya, di saat SD dulu Ana pernah mengambil yang bukan milik Ana, dan sekarang baru sadar, sedangkan kita tidak pernah bertemu lagi Abi. Jadi bagaimana cara mengembalikan barang yang dulu pernah Ana ambil Abi? Tolong jawabannya Abi, syukran Abi. Pertanyaan keempat dari Azlan, Septian, Barik dan Lutfi, kelas 7A. Assalamualaikum Abi, semoga Abi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Abi, izin bertanya, jika barang kita dicuri, lalu pencuri itu mengambil barang orang lain yang sama, lalu diletakkan di tempat kita, apakah halal jika kita menggunakan barang itu Abi? Syukran Abi. Pertanyaan kelima dari Kirana dan Najwa, kelas 7G. Assalamualaikum Abi, kami ingin bertanya Abi, apa hukumnya jika sesama muslim tidak baikan atau tidak berteman lebih dari 3 hari Abi? Tolong jelaskan Abi. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan Ashabul Qasar Abi? Mohon dijawab Abi, syukran Abi. Pertanyaan keenam dari Naila Oktavia, kelas 7G. Assalamualaikum Abi, Ana izin bertanya, apa hukumnya mempercayai kitab atau agama lain tetapi lebih percaya kepada agama Islam Abi? Mohon penjelasannya Abi, syukran Abi. Pertanyaan ketujuh dari Nafisyah Sabiroh dan Naisila Mirta, kelas 7I. Assalamualaikum Abi, izin bertanya Abi, ketika kita berdoa dan meminta kejadian buruk, contohnya meminta agar mempunyai penyakit darah, meminta agar mempunyai penyakit parah, apa mungkin akan dikabulkan Allah Abi? Semoga bisa dijawab Abi, syukran Abi. Pertanyaan ke-8 dari Sabitatur Rifqoh, kelas 8D. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apakah benar 3 kul atau surat Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran Abi? Syukran Abi. Pertanyaan ke-9 dari Ustazah Diyah dan Ustazah Ade. Assalamualaikum Abi, semoga Abi dan keluarga dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Kami izin bertanya Abi, salah satu anggota sujud yaitu kedua telapak tangan, untuk perempuan yang menggunakan mukena terkadang telapak tangan itu terhalangi oleh mukena Abi. Apakah sah solatnya Abi? Mohon penjelasannya Abi, syukran Abi. Sekian pertanyaan pada hari ini. Selanjutnya kita mohonkan kepada Abi untuk menjawab pertanyaan yang dibacakan. Kepada Abi, waktu dan tempat kita persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja kita kepada jawaban-jawaban pertanyaan. Kalau dirinci ada 12 pertanyaan, tapi kita jawab 10 saja insyaAllah. Sesuai dengan usulan kemarin bahwa siapa pertanyaannya yang terbaik yang telah diseleksi oleh tim, kalau tidak salah Ibu Rahmi ya, akan dikasih reward. Hari ini rewardnya kain sarung. Jadi siapa pertanyaan yang baik, bagus, isinya, cara bertanyanya sesuai dengan keputusan tim, kita serahkan ini 2 buah, 1 laki-laki putra, 1 putri. Yang pertama pertanyaannya tadi daripada kelas 8, Muhammad Rafi, Putra Fajar, Fatur Rahman dan Nabel. Beri keempat-empatnya, Rafi, Putra Fajar, Rahman dan Nabel. Mana? Cepat, waktu habis. Ada orangnya? Berdiri keempat-empatnya. Muhammad Rafi, cepat. Fajar. Oh, berjarak-jarak dia. Fatur Rahman mana? Yang Fatur Rahman mana? Tidak ada Fatur Rahman. Oh, bangkang juga dia. Itu Fatur Rahman. Ya. Nabel. Siapa lagi? Putra Fajar. Rafi. Oh, sudah ada dia. Bagus. Berpisah-pisah, bercerai-berai. Oke. Ini orangnya. Pertama, pertanyaan mereka berempat, Bapak Ibu di rumah. Ini putranya masing-masing, gagah. Bagus. Apakah kita boleh membuat tato di selain anggota wudhu? Ya, syukran. Silakan duduk lagi. Pertanyaan tato. Tato terkadang disebut dengan rajah. Merajah tubuh. Menusuk-nusukkan jarum ke tubuh. Lalu dikasih pewarna. Bisa tinta atau zat-zat kimia lainnya. Dalam bahasa orang Arabnya namanya washmu. Waw shin min washmu. Rajah atau tato. Biasa oleh suku-suku pedalaman, suku-suku nomad biasa merajah tubuh. Lalu bagaimana pandangan Islam? Dalam sebuah hadis agak panjang, kita ambil saja matanya. La'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang mentato, merajah dan minta ditato, minta dirajah tubuhnya. Wal mutanammisat. Allah juga melaknat perempuan-perempuan yang mencukur habis alisnya. Mutanammisat. Juga al-mutafallijat. Perempuan-perempuan yang merenggangkan giginya untuk kecantikan lil husni, kecantikan. Mutafallijat. Bagi orang Arab itu dulu demi menarik dan demi kecantikan mereka letakkan sesuatu di sela-sela gigi mereka untuk jarang. Kata mereka itu cantik. Karena ukuran kecantikan itu di setiap orang, setiap bangsa, setiap suku berbeda-beda. Kemudian juga namanya al-mughayyirat, orang-orang yang merubah ciptaan Allah 4. Hadis ini riwayat Imam Bukhari.
la'anallahu al-washimat wal mustawshimat al-mutanammisat wal mutafallijat lil husni wal mughayyirat khalqallah. Allah laknat itu artinya disingkirkan daripada rahmat. Jadi kalau Allah laknat berarti disingkirkan orang ini daripada rahmat, tidak mendapat rahmat. Itu bahayanya kalau dilaknat. Orang kita sering menerjemahkan laknat itu dengan kutuk. Sepertinya melebihi daripada kutuk. Kalau laknat itu tidak dapat rahmat. Makanya kita tidak boleh melaknat dan dilarang kita melaknat. Baru kita boleh melaknat kalau Allah yang melaknat atau Rasul sebagai utusan Allah yang melaknat. Di antara orang-orang yang dilaknat itu ada 90 lebih. Ada 90 lebih orang dan pekerjaannya, lakunya yang dapat laknat daripada Allah. Artinya dia disingkirkan jauh-jauh daripada rahmat Allah, tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat berkah. Di sini ada 4. Pertama, orang yang mentato dan minta ditato. Perempuan yang mutanammisat, mencukur alis, diganti lagi dengan ini. Ini melecehkan, meremehkan ciptaan Allah. Al-mutafallijat, merenggangkan gigi, bukan merapikan, merenggangkan, lil husni. Dan al-mughayyirat, orang-orang yang suka merubah ciptaan Allah pada dirinya. Untuk itu Islam memandang apakah di anggota tubuh atau di badan, jika ditato, jika dirajah, hukumnya haram, termasuk dosa besar. Termasuk al-kabair, dosa besar. Karena dia merusak ciptaan Allah. Apalagi nanti bisa menghalangi air masuk ke kulit. Lebih-lebih kalau tintanya sudah masuk ke dalam daging. Itu sulit dihilangkan. Jika pelaku-pelaku ini dulu tidak tahu karena hanyut dalam kebodohan, ketidaktahuan, lalu dia tobat dengan sebenar-benar tobat, taubatan nasuha, tobat yang benar. Kemudian tidak bisa tatonya dihilangkan karena sudah masuk, kecuali di sinar laser atau di operasi kulit, maka tidak perlu dia menganiaya dirinya. Cukup dia tobat dan sebetul-betul menyesali diri. Sementara orang yang belum bertato ingin menato, berarti dia ingin mendapat laknat Allah, ingin disingkirkan daripada rahmat Allah. Termasuk perempuan yang mencukur alisnya, yang merenggangkan gigi dan yang merubah-rubah ciptaan Allah. 4 orang ini, apakah dia anggota wudu atau tidak, yang jelas tato itu haram. Pelakunya dilaknat, mentato dan minta ditato. Kecuali stiker-stiker main tungkus permen itu lain masalah. Anak-anak kecil. Kalau inai boleh, hinna boleh, dikatam boleh. Nah, itu tidak tato namanya. Boleh. Dihinna pakai daun, bolehlah. Itu yang pertama, rasanya sudah bisa dipahami. Ya, Muhammad Rafi, Putra Fajar, Fatur Rahman dan Nabil. Yang kedua, catatan Nabi ini. Auzelino Iqbal Al-Falah 7C. Auzelino. Itu dia. Kemudian apa le Al-Falah, orang yang menang selalu nih, Al-Falah. Yang Auzelino-nya mana? Al-Falah ya juga. Ini satu orang ini. Oh, Auzelino Iqbal Al-Falah. Oh, bukan. Sangka habis 3 orang. Oke, bagus. Dari mana nih? Auzelino. Bukit Tinggi, orang kita tuh. Pertanyaannya,
langsung saja, bagaimana kita melawan kepada orang tua? Apakah mendapat dosa yang lebih berat dari dosa yang lainnya? Iyalah, langsung dijawab. Dosa-dosa besar itu namanya al-kabair. Dosa-dosa besar adalah al-kabair namanya. Dikatakan dosa-dosa besar karena risikonya, ancamannya, siksanya, azabnya luar biasa. Termasuk salah satu ciri dosa besar, dia ancam dengan siksa dan neraka. Itu cirinya. Kata Imam Az-Zahabi ada 70 dosa besar. Namun menurut pendapat lain lebih 70. Kita ambil yang 70. 70 dosa besar. Apa itu dosa besar? Kita menentang, kita melawan, kita melanggar. Kita tidak taat, kita tidak patuh kepada Allah. Apa yang dilarang Allah, kita lawan, kita tentang, kita langgar. Namanya dosa atau zambun. Zunub atau ismun atau junah atau khati'ah dan segala macam namanya. Nah, dosa kepada orang tua itu digolongkan kepada akbarul kabair. Kalau dosa-dosa besar namanya al-kabair. Dosa-dosa besar lebih 70. 70 itu bilangan sangat banyak. Yang 70 ini ada namanya akbar. Akbar kalau kita terjemahkan bahasa kita sebesar-besar atau yang paling besar. Jadi sebesar-besar dosa besar. Dosa besar yang paling besar atau induk-induk dosa besar. Induk-induk dosa besar. Ada 12. Diperkecil lagi ada 7. Yang 7 itu diremas lagi. Yang pertama al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Nyata-nyata menyembah, meminta, memohon, beribadah kepada selain Allah, menganggap ada yang berhak pula disembah selain Allah. Dan cabang-cabang namanya al-isyraku billah. Ala unabbiukum, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, hadis riwayat Bukhari. Ala unabbiukum, mau tak kalian aku beritahu bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar-besarnya. Beliau ulang 3 kali itu, salatan. Beliau ulang 3 kali. Mau tak kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Hai, perhatikan ini. Kata sahabat, qulna ya Rasulullah, qulna bala ya Rasulullah. Kata beliau, okeylah, pertama al-isyraku billah. Syirik itu puncak nomor 1 dari semua dosa-dosa besar. Dosa yang paling besarnya adalah syirik. Yang kedua, uququl walidain. Nah, ini dia nomor 2 urutannya. Dalam hadis ini uququl walidain, durhaka kepada 2 orang tua. Berarti dalam urutan di sini nomor 2. Dosa pertama kita kepada Allah, kepada hablum minallahnya. Dosa pertama kepada hablum minannasnya, dosa kepada ibu bapa. Lawannya para birrul walidain, bakti kepada orang tua, lawannya uququl walidain. Dalam surah Al-Isra ayat 3, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Salah satu dosa yang disegerakan azab dan siksanya di dunia adalah durhaka kepada orang tua, di samping zalim. Pemutusan silaturahmi, kezaliman, durhaka kepada orang tua itu salah satu di antara dosa-dosa yang disegerakan iqab azabnya di dunia. Nah, durhaka kepada orang tua itu melebihi dosa daripada dosa-dosa kepada durhaka kepada yang lain. Melawan kepada orang lain. Kalau di sekolah, durhaka kepada guru. Di pondok, durhaka kepada guru. Karena guru pengganti orang tua.
walaupun derajat mereka tidak sama. Apa durhaka? Minimal membentak, kata kasar, atau uffin, mencapak bahasa kitanya, mengeluh, atau menunjukkan sikap menentang. Itu sudah durhaka. Maka jika si Auzalino Iqbal Al-Falah bertanya, kalau kita melawan kepada orang tua, apakah kita mendapat dosa yang lebih berat? Ya, lebih berat dosanya. Kata Nabi tadi, ala unabbiukum. Mau tak kali aku beritahu kepada kalian bi akbaril kabair. Akbar itu sebesar-besar dosa yang paling besar. Sangat berbahaya. Syirik, durhaka kepada orang tua, dan ketika itu beliau sedang duduk bertelekan, muttaqiyyan. Beliau duduk bertelekan lalu beliau duduk. Kata beliau menyambung, ala wa qaulu zur, termasuk ke dalamnya kata-kata bohong, wa syahadatu zur, sumpah saksi palsu. Tiga ini berbahaya nih. Syirik, apa lagi? Durhaka, apa lagi? Kata-kata bohong, lebih-lebih menjadi saksi palsu yang bisa membalikkan fakta. Sedang berterbaran sekarang di negara kita ini orang-orang seperti ini, membalikkan fakta dengan kata-kata palsu, saksi palsu, demi viral atau demi mendapatkan keuntungan. Mau orang begitu? Ya, Auzalino, Baim, ada pernah melawan kepada orang tua? Minta maaf ya, minta maaf, kasih SMS, minta maaf. Berbahaya nih. Kadang-kadang kita hidup kita menghafal pun tak, baca Quran pun payah, hidup gelisah. Kalau orang tua sudah hibah hatinya, sedih dia, menangis dia, supaya anak begini-begini, itu pengaruhnya besar kepada kita. Ya, Abi rasa bukan Auzalino saja, hampir kita semua pernah mengecewakan, menyakiti, membantah, membuat orang tua susah. Abi sihatkan kepada antum semua, bikin surat sama orang tuanya, minta maaf atas pernah menyakiti, menjawab, mengeluh, membentak, atau kata-kata kasar, atau mengecewakan mereka. Kepada Ibu Rahmi dan ustazah lainnya, seleksi surat-surat itu semua kita disuruh membuat surat minta maaf sama orang tuanya. Yang terbaik pilih, cukup 1 helai atau setengah halaman. Yang terbaik isinya, tulisannya, caranya, dan terbaik pula tulisannya, bagus-bagus. Kita rewardkan dan kita tayangkan di sini. Orangnya, lalu dikirimkan sama orang tuanya. Ya, paham toh? Ini di koordinator Bu Rahmi ya. Oke. Bagus, Auzalino sudah memancing semangat kita. Yang ketiga, Faiz Qalbi dan Fatan Abrar, 7F dan 7B. Mana dia? Cepat berdiri, waktu habis nih. Faiz Qalbi, 1. Dari mana Faiz Qalbi? Bukit Tinggi. Di mana Bukit Tinggi? Tiga Balai 26 atau orang sana ya? Oh ya. Fatan, dari mana? Bukit Tinggi juga. Dari mana Bukit Tinggi? Parabe. Parabe. Banyak pagar di situ ya? Parabe itu pagar artinya ya. Gus. Pertanyaan beliau berdua, ini menyindir Abi kerja ini. Saya pernah mengambil godok dan bakwan di kantin Abi Center. Oh, enggak ada Abi nih. Di saat SD dulu, Ana pernah mengambil yang bukan milik Ana. Sama nih, rata-rata ini. Ini pernah. Pernah sajalah. Enggak pernah ini. Yang bohong ketahuan bohong nanti. Ana pernah mengambil yang bukan milik Ana dan sekarang baru sadar. Sedangkan kita tidak pernah bertemu lagi. Jadi bagaimana cara mengembalikan barang itu?
Abi agak yakin juga di Tos Serba ada yang mengambil tidak bayar. Di kantin ada. Baik putra ataupun putri. Pertama itu jelas tidak halal. Berdosa. Kalau berupa makanan yang antum makan berarti darah antum sudah tercemari oleh darah dosa. Tiba di doanya tidak mangkus, doanya tidak mustajab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Makanannya, minumannya, pakaiannya daripada yang haram. Dikasih dihidupkan dengan barang yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ini pengaruh makanan yang haram. Abi nasihatkan kepada antum semua yang sudah terlanjur tidak bayar di kantin, di Tos Serba, hentikanlah supaya tenang dia, supaya darahnya cuci darah, tidak halal. Lebih-lebih kalau orang kantin tidak mengikhlaskannya, lebih-lebih dia doakan, nak buncilah parutnya. Nah, setiap ke kantin mengambil, atau kos wes ada yang bebas, ngambil. Nih, Abi punya teman yang sudah 50-an tahun. Jadi ketika kami bersama bertahun, ingat bagaimana ya caranya kita di sekolah dulu. Ketika Abi masih mengajar di Parabek, datanglah kepada Pak Man di situ. Mudah-mudahan terdengar ini, orang Parabek dengar ini. Abi mengajar di Parabek. Lalu ada murid-murid yang lama datang ke kantin. Pak, maafkan saya ketika sekolah di sini puluhan tahun yang lampau pernah mengambil lapek, godok, gorengan, tidak bayar. Sekarang masih ingat terus. Relakan ya Pak, kalau diganti dengan apa mau diganti Pak? Bisa diganti tapi tidak terganti. Apa yang tidak terganti? Pencurian itu tidak bisa diganti. Kalau godok gorengnya bisa diganti. Tabiat mencuri tidak bisa diganti. Maafkan saya Pak, relakan. Bapak itu orang yang sangat lembut. Ya sudah sama akan semua habis. Mengaku saja kalian sudah senang hati saya. Ini tidak ada cerita bagi orang yang sudah mengambil barang milik orang lain atau masuknya ke mulut, dia harus pergi kepada orang itu. Minta maaf. Hilangkan malu. Kalau tidak hidup lagi orang itu, cari informasi kepada walinya. Tidak ada, maka kita sedekahkan barang yang kita ambil itu. Kalau makanan, sedekahkan atas nama orang itu. Ya Allah, ini saya sedekahkan barang yang sudah saya makan dulu. Ada godok batinta, ada godok bolek, ada godok lonjong, ada lapek sagan, dan segala makannya saya makan. Saya ambil dulu ya Allah. Ini saya sedekahkan atas nama orang itu. Kalau orangnya tidak ketemu, tapi kalau di sini kembalikan saja, diam-diam kembalikan. Jangan mengaku kepada ibu, mengaku malu kita, diam-diam saja. Bayar saja ini, saya makan goreng sekian-sekian, lupa bayar ini bayar. Ngambil pena, ngambil pensil, tidak ada halal. Ini tanyanya dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi, walaupun sudah puluh tahun. Kembalikan lagi, kalau tidak ada orang itu sudah kemana-mana cari, sedekahkan. Dan lalu minta ampun kepada Allah. Supaya darahnya tidak darah kotor lagi. Paham Tom? Pernah? Sancu pernah? Jangan mengaku, jangan. Kalau Abi juga tidak mengaku. Ya, sama. Senyum itu tanda
tandanya ya. Yang sudah terlanjur, walaupun kita anak-anak, tapi bagaimanapun juga tetap ada pengaruh. Ya, bagus ini. Si Faiz Kalbi dan Fatan bagus. Hebat luar biasa ini. Kemudian Azlan, Septian, Barik dan Lufti 4 orang. Mana Azlan? Ada Azlan, cepat Azlan. Ya berdiri. Cepat, jangan lama-lama, betul cepat. Azlan, Septian, Barik. Oh bagus. Lufti. Yang Barik mana? Tuh. Yang Lufti mana? Yang Septian? Oh begitu. Azlan? Dari mana Azlan? Banto. Baso. Oh baso. Baso ya. Septian mana Septian? Dari mana? Koto Tengah. Koto Tengah. Barik dari mana Barik? Pariaman. Pasaman. Bagus Pasaman. Orang Pasaman. Salam sama orang Pasaman ya. Lutfi. Bukit Tinggi. Bagus. Semoga antum-antum sehat-sehat ya. Semua orang tuanya menonton hari ini. Pertanyaan mereka, jangan berduduk dulu. Jangan duduk. Tanya mereka, jika barang kita dicuri, lalu pencuri itu mengambil barang orang lain yang sama, kemudian diletakkan di tempat kita, apakah halal jika kita menggunakan barang itu? Berbelit-belit ya. Bagus, silakan duduk. Iya, iya. Intinya, kalau kita tahu barang itu barang curian, lalu dikasih kepada kita, tidak halal. Barang itu barang haram, dan kita tahu barang itu haram, tidak halal. Mau dihadiahkan, mau dikasih, jelas-jelas kita tahu itu hasil barang yang tidak halal. Misalnya barang rampasan, barang curian. Lalu kita dihadiahi atau dikasih, tidak boleh kita menyentuhnya, maka tidak boleh, tidak halal, karena barangnya barang curian, tidak halal. Tapi barangnya kita tidak tahu. Tidak tahu kita apakah ini curi atau tidak tahu kita. Memang tidak, jangan pura-pura tahu, memang tidak tahu. Rupanya digantinya barang kita, lalu dikasihnya sama kita. Kita tidak tahu di mana diambil. Dan kita tidak bersangka. Kalau tidak tahu boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu tidak boleh. Digantinya ini, diambilnya teromos. Ini mahal ini. Ratusan juta belinya. Kalau dalamnya emas. Tapi dalamnya tidak emas. Dicuri orang. Apa namanya? Si Nopal dicurinya nih barang pusakanya. Hilang nih. Karena dia takut barang tidak diganti segala macam. Ada punya orang lain dicurinya, ya. Lalu digantinya. Kalau Abi tahu, Abi tidak boleh ngambil, karena penggantinya barang curian. Berarti dosanya sudah 2. Mencuri pertama, mencuri kedua. Lalu bagaimana? Pertama, si pencuri itu jelas mengaku dia mencuri dan usahakan mengganti. Kita yang tahu bahwa pengganti barang ini barang curian tidak boleh ngambil. Kita sabar dulu, jangan ambil ini. Dan berpahala kita kalau kita kembalikan barang ini, kalau kita tahu milik siapa. Kita tahu nih dari mana barang ini diambil, kita kembalikan. Kita kembalikan, sabar kita. Tidak digantinya barang kita, ya sabar. Yang jelas ini tidak boleh. Karena barang yang tidak yang tidak halal, lebih-lebih kita tahu dari mana diambilnya. Dan kita tahu itu bukan barangnya.
maka tidak boleh kita memakai, mempergunakan atau memanfaatkannya. Ya? Siapa ini? Azlan ya? Azlan di kakak. Bagus. Yang kelima, Kirana Najwa 7G. Ini putri ya. Kirana. Ada Kirana? Dari mana Kirana? Sahlunto. Tangerang. Tangerang. Tangerang dekat Bukareh ini. Di sebelah jalan. Tangerang di sini. Oh enggak. Di sini enggak ada Tangerang. Bagus. Najwa. Mana Najwa? Halo Najwa. Dari mana Najwa? Solo. Solo. Oh bagus. Orang Solo. Mudah-mudahan orang Solo lihat ya. Pertanyaan Kirana dan Najwa 7G. Apa hukum jika sesama muslim tidak baikan atau tidak berteman lebih 3 hari? Tolong jelaskan ya. Ya. Jelaskan. Bagus pertanyaannya. Tidak bertegur sapa. Tidak bertegur sapa, saling berboikot, bermusuhan hanya dikasih waktu 3 hari. Selebih itu tidak halal. Kenapa 3 hari? Hari pertama barangkali masih emosi. Ini kata para ulama nih. Kenapa 3 hari? Hari pertama kita masih emosi, masih kesal, masih marah, masih benci, tidak senang hari pertama. Biasanya orang muslim itu hari kedua dia sudah pikir-pikir, sudah mulai reda. Tenang. Dipikir-pikir, dikaji-kaji, ditimbang-timbang, untung rugi, faedah, dosa dan pahalanya. Hari ketiga dia buat keputusan. Maka dapat keputusan, baikan lagi. Islah lagi. Damai lagi. 3 hari boleh. Jadi hari pertama, hari kedua dan masuk hari ketiga masih ditolerir, diberi toleransi. Kenapa hari pertama masih meledak emosinya? Hari kedua sudah menurun, hari ketiga berpikir. Kalau dia lanjutkan permusuhannya, tidak halal, haram. La yahillu, tidak halal. Apalagi 30 tahun. Tidak tempuh-menempuh, bersebelahan, bertetangga, atau satu keluarga, atau bersaudara, tidak tempuh-menempuh, berbahaya. Ini dalam hadisnya dikatakan tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka yaumal isnin wa yaumal khamis, hari Senin, setiap Senin dan Kamis. Fayughfaru, lalu Allah ampuni likulli abdin, Allah akan ampuni setiap Senin dan Kamis itu likulli abdin, siapapun hamba-hamba Allah yang la yusyriku bi syai'a, yang dia tidak mempersikatkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Setiap Senin Kamis dibuka pintu surga. Allah akan ampuni siapa saja hambanya Senin Kamis. Karena amalan-amalan mingguan juga dilaporkan kepada Allah Senin Kamis. Tu'radu a'mal. Tu'radu amalun nas, dilaporkan amalan manusia. Allah akan ampuni siapa saja yang Allah kehendaki untuk diampuni. Kecuali yang tidak akan diampuni, amalnya terkatung-katung, dosanya masih belum diampuni, adalah illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang antara dia dan saudaranya sesama muslim ada syahna, permusuhan.
Ada situ permusuhan, tidak tegur sapa, saling boikot, masih ada kebencian, sakit hati, dendam kesumat, syahna. Maka orang ini ditunda ampunannya, ditunda ampunan dosanya. Hai, perhatikan. Tu'radu a'malun nas. Dilaporkan amalan-amalan manusia setiap Senin Kamis. Bahkan dalam satu hari Jumat juga, 2 kali Jumat. Kecuali orang yang ada permusuhan. Jadi pertanyaan si Qirana dan Najwa hanya diberi toleransi 3 hari. Kenapa 3 hari? Tadi alasannya. Surah itu tidak halal. Kalau tidak halal apa lawan? Lawan tidak halal apa? Haram. Haram. Berdosa. Bahkan kata guru Abi dulu, amalan-amalan kebaikannya pun ditunda diterima. Ditunda diterima. Selagi dia tidak memaafkan saudaranya, selama itu pula Allah tidak memaafkannya. Jadi kalau ingin dimaafkan Allah, ingin diampunkan Allah dosa, maafkan orang, ampunkan kesalahan orang, baru dia. Ya, Kirana dan Najwa, sampaikan kepada teman-teman yang bermusuhannya. Asrama rumah putri 1, rumah putri 2 itu selalu terpisah. Terpisah selalu. Asrama putri 1, putri 2 terpisah. Tidak bisa ketemu dan tidak pernah ketemu. Makasih ya Kirana. Kemudian Naila Oktavia. Naila. Kelas 7J, G. Naila. Dari mana Naila? Mazhab. Batu Sangkar. Balingka. Sebakilok jalan ke Balingka. Marki janjang sampai puluh. Bukit Tinggi, Kota Ragam. Bagus. Calon ibu kota Kabupaten Dagang, Balingka. Si Naila Oktavia. Tanyanya, ana izin bertanya, apa hukum mempercayai kitab atau agama lain, tetapi lebih percaya kepada agama Islam? Ringkas saja ya. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang sangat terkenal. Suatu kali dia mampir ke tempat sahabatnya dari Bani Quraiza. Di Madinah, di zaman Nabi, ada 3 suku Yahudi. Karena di Madinah itu ada orang Yahudi tinggal, bikin perkampungan. Bahkan mereka menguasai ekonomi Madinah. Ada 3 suku terkenal, antara lain Bani Quraiza, 2 lagi Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Nanti coret-coret bukunya, tutup bukunya, tutup. Nah, Umar bin Khattab ada punya saudara atau kenalan di Bani Quraiza. Jelas mereka Yahudi. Lalu kepada Umar dituliskan beberapa ayat-ayat dalam kitab Taurat. Dikasih sama Umar. Umar terima. Umar bin Khattab terima. Kemudian beliau datang ke Rasulullah. Rasulullah, saya dikasih beberapa lembaran Taurat. Melihat itu, wajah Rasulullah itu berubah. Memerah wajah Rasulullah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Memerah wajah beliau. Umar cepat tanggap.
Tahu beliau Rasulullah itu tidak setuju, tidak senang, tidak suka. Lalu ketika itu Umar berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Seketika wajah Rasulullah itu kembali cerah. Kembali wajah beliau cerah dan senang. Sehingga kata beliau ketika itu, jika Musa hidup di zaman saya ini, kata Nabi Muhammad, Musa, yang kepada Musa diturunkan kitab Taurat, hidup dia. Lalu kalian ikuti ajaran Musa itu, kalian akan celaka dan sesat. Andaikan Musa hidup di zaman saya, Musa mengikuti saya, kepada Nabi. Saya adalah Nabi kalian dan kalian adalah umatku. Tegas itu. Maka daripada kisah ini dan pendapat ulama, bagi orang awam yang tipis akidahnya, keimanannya, tauhidnya belum teguh, tidak dibenarkan memegang kitab lain, membaca kitab lain. Karena bahasa itu menyihir. Al-bayan minasihir. Bisa kadang-kadang dicucinya otak. Jadi bagi kita yang agama Islamnya, pengetahuan Islamnya tipis, imannya lemah, belum tahu betul ini ajaran-ajaran dasar agama Islam ini, jangan coba-coba menyentuh, memegang, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, apalagi sifatnya membius. Karena ada orang yang pandai sekali menulis, dia bisa merubah alam pikiran kita. Karena bacaan itu juga bisa merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita. Makanya kalau kita membaca, pilih dulu apa yang akan dibaca. Itu bagi orang awam. Tapi bagi orang alim, ulama, dia boleh baca kitab lain. Agar dia dapat pengetahuan tentang itu, lalu nanti dia jelaskan kepada umat. Dapat dia perbandingan-perbandingan. Seperti Dr. Naik itu. Dia banyak membaca kitab-kitab lain sebagai perbandingan. Tapi orang awam, lebih-lebih antum, tidak boleh baca. Sebelum mantap, sebelum dalam pelajarannya, mantap dia, belum boleh pegang selain. Untuk apa? Taruhlah kita hanya baca-baca saja untuk tahu saja. Tapi kita masih percaya kepada Islam, masih beriman. Siapa yang menyamin? Yang menyamin kita itu bagaimana? Kan kalau kita sudah mulai melangkah kepada kitab lain, apalagi ilmu kita kurang, itu setan ikut. Setan ikut. Nanti dibuainya alam pikiran kita. Itu yang menyebabkan kerancuan-rancuan. Ingat, karena manusia itu ada yang betul-betul ingin menyudutkan Islam. Bagi kita yang kurang ilmu kita, kadang-kadang tersudut kita, tidak perlu menjawab, tidak pandai menjawab. Tanya Naila tadi, jawabannya tidak boleh. Bagi orang awam, bagi pelajar yang masih belajar. Dan dibolehkan bagi orang alim, bagi pemimpin-pemimpin agama Islam, bagi orang-orang yang sudah mantap kokoh. Silakan. Karena itu bagi mereka makin mempermantap keyakinannya kepada Islam. Ya, Naila, Balingkah, Berlin ya, Berlin. Oke, bagus Naila. Nafisah Sabirah dan Nashila Mirta 71. Nafisah itu barang termahal, itu Nafisah, barang yang luar biasa amalnya, Nafisah. Mana Nafisah? Payah nak nampak orangnya.
Oh, itu Nafisa. Dari mana Nafisa? Bengkulu. Nasila dari Lubuk Basu. Berapa lubuk banyaknya di Sumatera Barat? Jawabannya banyak, itu saja. Lubuk itu paling banyak di Sumatera Barat. Setiap orang punya lubuk, namanya lubuk hati, ya. Tanyanya, ketika kita berdoa dan minta kejadian buruk, oh ini, meminta agar mempunyai penyakit parah, apakah akan dikabulkan Allah? Bagus tanyanya, tapi berbahaya ini. Allah akan mengabulkan doa siapa saja kalau dia telah memenuhi syarat-syarat, kaifiat-kaifiat dan adab-adab dalam berdoa. Karena Allah itu Al-Mujib. Mujib mengabulkan, memperkenalkan, mengijabahi. Mujib. Ujibu da'watad da'i. Aku perkenalkan, aku jawab siapa saja yang berdoa. Kan? Wa qala rabbukumun uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berfirman, berdoalah, aku akan kabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan kecuali pertama, doa yang mengandung dosa. Bismin. Doa yang mengandung dosa tidak boleh. La yazalu yustajabu. Selalu dan terus menerus akan dikabulkan lil abdi. Doa seorang hamba apabila dia berdoa, malam yad'u bismin, selama dia tidak berdoa untuk dosa. Malam yad'u biismin, selama dia tidak berdoa untuk hal-hal yang sifatnya dosa. Dan selama dia tidak berdoa untuk qati'ah, memutuskan rahim, satu rahim. Dan selama dia berdoa malam yasta'jiz, selama dia berdoa tidak terburu-buru. Apa terburu-buru? Minta cepat, minta segera. 1, 2, 3 kali berdoa tidak juga dikabulkan Allah, lalu dia putus asa, berhenti berdoa. Namanya isti'jal. Kemudian tidak boleh berdoa untuk kecelakaan diri, kebinasaan keluarga, harta benda dan hak milik. Tidak boleh. Dilarang. Dilarang. Tidak boleh seseorang minta, memohon, berdoa kepada Allah untuk kebinasaan dirinya, keluarganya, hartanya, atau apapun yang bersangkutan dengan hak miliknya. Tidak boleh. Dilarang sekali. La tad'u ala anfusikum, kamu jangan berdoa untuk kebinasaan diri kamu sendiri. Termasuk minta dihukum, minta dilaknat. Ya Allah, biarlah saya mati. Tak boleh. Biarlah saya sakit. Kalau begini, biarlah saya sakit saja. Jangan. Lebih-lebih orang tua, jangan dia berdoa untuk kebinasaan anaknya. Semarah apapun, sebenci apapun kepada anak, jangan berdoa kepada Allah untuk kebinasaan anaknya. Karena ketika dia berdoa itu, jangan-jangan dibuka pintu pengabulan doa, langsung jadi. Jadi untuk si Nafisah tidak boleh berdoa untuk kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan diri. Tidak tahan sakit parah, minta mati juga tidak boleh. Karena tujuan doa itu untuk yang baik-baik, untuk yang bagus-bagus, bukan untuk kecelakaan diri. Ya, Nafisah, Sabirah, Nasila Mirtah. Itu ringkasnya. Jawabannya, tidak boleh, tidak diperkenankan berdoa untuk kecelakaan, kebinasaan, untuk hal yang buruk terhadap diri kita, keluarga kita, dan harta benda kita. Tidak boleh. Itu jelas tegas ya. Kemudian Sabitatu Rifqah, masih ada waktu.
7D, Sabitatu Rifqah. Mana dia? Sabitah. Mantap, kokoh, kuat, Sabitah. Dari mana Sabitah? Skotlandia? Jauh betul ini. Dari mana? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Oh, bukan Skotlandia. Halo orang Riau, Assalamualaikum orang Riau. Ini ananda kita Sabitatu Rifqah bertanya. Tanya Sabikah. Ya, tanya Sabitah. Apakah benar kul, 3 kul atau surah Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran? Abi, Al-Ikhlas. Dalam Al-Quran itu ada namanya qalaqil, Al-Qalaqil. Apa itu qalaqil? Qaf, lam alif, qaf dan lam, qalaqil, Al-Qalaqil. Al-Qalaqil itu adalah surat-surat yang diawali dengan kul. Berapa dalam juz amma surat yang diawali dengan kul? 4. Kul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? Kul huwallahu ahad. Apa lagi? Kul a'udzu birabbil falaq. Apa lagi? Namanya Al-Qalaqil. Dan surat ini namanya surat prinsip. Surat penegasan dan prinsip. Salah satu daripada Al-Qalaqil itu Qul huwallah, yang sering disebut dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dinilai setara dengan sepertiga Al-Quran. Nanti kukunya. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi. Aku bersumpah demi diriku yang berada dalam tangan Allah. Itu sumpah Nabi. Innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu, atau Qul huwallahu ahad, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Dia menyamai sepertiga Al-Quran. Begitu dalam hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain katakan ayat jizu ahdukum. Apakah tidak mampu salah seorang kamu ayaqra fi lailatin, untuk membaca di malam hari sulus Al-Quran, itu sepertiga Al-Quran. Sahabat bertanya, siapa yang mampu? Kata beliau, Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya bukan berarti kita baca Qul huwallahu 3 kali sudah sama dengan baca seluruh Quran, tidak. Nilainya, isinya, kandungan Qul huwallahu itu sudah sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran bicara tentang Allah. Sepertiga Al-Quran berbicara berkenaan dengan Allah. Surat Qul huwallahu ahad atau Ikhlas itu murni menjelaskan, menerangkan tentang Allah. Siapa Allah itu? Ahad dia. Siapa dia? As-Samad. Siapa dia? Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan. Bicara murni tentang Allah. Al-Ikhlas. Karena Al-Quran itu sepertiganya membahas, menjelaskan, menerangkan tentang Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya, hal yang berkaitan dengan Allah, maka dinilailah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kata Nabi, kenapa kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Artinya, kenapa kalian tidak baca Qul huwallahu ahad setiap malam? Setiap malam kita ini, termasuk namanya adab akan tidur. Adab akan tidur. Menggabung dua tangan, laki-laki semuanya begini. Laki-laki semuanya. Yang tidak begini tidak laki-laki ini.
Itu laki-laki? Ragu. Ragu dia menjawab laki-laki. Perempuan. Ditiup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sapukan. Bala. Terus mana yang bisa dijangkau oleh tangan? Sebelum tidur, ulang lagi, tiup lagi, baca 3 qul tadi, sapukan lagi. Ulang lagi, tiup, sapukan, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, sampai nas, sapukan lagi. Tameng, perisai, penjaga, pelindung diri di malam hari. Karena surat itu dikenal juga dengan Al-Mu'awwizat, Al-Mu'awwizatat. Al-Mu'awwizat 3 buah surat. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surat-surat yang dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah sebagai ruqyah. Kalau Al-Mu'awwizataini 2 buah surat. Mu'awwizataini 2 buah surat. Itu Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Disapukan. Nilainya sepertiga Al-Quran. Ya? Sabitah? Mana sabitah? Hilang lagi. Sabitahnya mana? Yang terakhir nih, Ustaz Ziyah dan Ustaz Ade. Oh, tidak usah berdiri. Karena saking nampaknya Dabi tidak usah berdiri. Wali muridnya ada? Siapa nih wali murid Ustaz Ziyah? Ada? Tanya beliau ringkas saja. Ketika sujud, telapak tangan kita terhalangi oleh mukena yang kita pakai. Ringkas saja beliau ya. Dibagi 2. Pertama dulu, anggota sujud kita 7. Umirtu an asjuda. Aku diperintah untuk sujud, kata Nabi, di atas 7 anggota. Sabah azub, 7 tulang anggota. Yang pertama, kening dan hidung, itu 1. Kening dan hidung ini anggota sujud. Yang kedua dan ketiga, 2 telapak tangan. Yang keempat, kelima, 2 lutut. Yang keenam, ketujuh, 2 ujung-ujung jari-jari kaki. Berapa? Sudah berapa? Sudah berapa? 7. Kening dan hidung 1. 2 telapak tangan, 2, 3. 2 lutut, 4, 5. 2 ujung-ujung jari-jari kaki, 7. Semuanya harus tertempel kepada tempat sujud. Dan ada yang langsung ditempelkan, tidak boleh di alas. Ada yang harus ditutup. Bagi perempuan, lutut harus tertutup karena dia aurat. Bagi perempuan, telapak kakinya harus tertutup karena tidak boleh nampak. Telapak tangan boleh. Untuk telapak tangan, wajah, ini berbeda lagi. Kalau yang menghalangi kita, sehingga anggota sujud kita, perhatikan lagi, perhatikan. Anggota sujud yang 7 itu harus menempel lekat ke tempat sujud. Dimanapun kita sujud, apakah langsung ke tanah atau pakai tikar. Tapi kalau
yang menghalang kita tempat sujud itu sesuatu yang lekat di badan, bergerak bersama kita bergerak, seperti mukena atau tokiyah ini, tokiyah, maka dia tidak boleh menghalangi kita. Maka mukena harus jangan menghalangi kita, karena dia bukan tempat sujud. Mukena bukan menjadi alas sujud, tapi yang bergerak bersama kita. Untuk itu, kalau mukena menghalangi kening, tertutup semua kening, tidak boleh. Kalau ada kening yang terbuka, sebagian yang tertutup oleh mukena boleh. Telapak tangan juga. Usahakan telapak tangan langsung ke tanah, ke tempat sujud. Tapi kalau nanti ada terhalang oleh mukena, tidak semuanya boleh. Tapi kalau semuanya jangan. Begitu laki-laki. Ini peci. Makanya peci kita di belakang ke belakang kan. Supaya sempurna keningnya tercecah ke lantai. Kalau kacamata, jika hidungnya mancung ke dalam sehingga kacamatanya menghalang hidung untuk sujud, letakkan kacamata. Ada yang hidungnya yang mancung ke dalam? Ini mana hidungnya? Hidungnya ke mana? Oh, situ. Tidak hilang hidungnya. Nah, perhatikan ya. Nanti hilang hidungnya. Kalau kacamata menghalangi hidung kita, singkir kacamata. Karena hidung juga anggota sujud. Jika antum pakai yang dipakai biasa si Khalid, apa itu? Soroban. Guru si Khalid juga ada di sini, menyandar dia. Asik dia. Kalau sorban atau apa saja yang kita pakai, lalu kita sujud, lalu sorban yang dipakai, dia bukan tempat sujud, bergerak bersama kita, lalu sorbannya menutupi tempat sujud kita, sehingga kita sujud bukan tempat sujud, tapi dibatasi oleh sorban. Singkirkan sorban, buang sorbannya, singkirkan. Tapi kalau ada sebagian kening kita yang tercecah, sudah tidak masalah. Ada kawan pecinya baru, nama siapa? Siapa namanya? Apa? Akmal. Ini Akmal namanya. Lebih ganteng daripada yang aslinya ya. Akmal namanya. Pak sujud. Bagi kita yang pakai peci baru, karena takut pecinya rusak, hidung saja yang tercecahkan. Kepalanya tidak sah sujudnya. Tidak sah sujud. Jadi terima kasih pertanyaan Ibu Ade dan Ibu Nadia, Ibu Diah. Bagus. Kalau kaki tutup, ditutup dengan sarung, tidak boleh nampak. Kalau kebetulan terbuka, tutup lagi. Jika telapak tangan, jika mukena menghalangi, kibaskan. Kalau sebagian menghalangi, tidak masalah. Sama dengan mukena. Kalau sebagian kening yang terbuka, sebagian kening mukena, tidak masalah. Yang tidak boleh tertutup semua sehingga kening tidak menempel ke tempat sujud. Dah? Mana ini? Ustazah hadiahnya. Ini ada wali muridnya di sini? Tidak ada. Oh, ada wali muridnya belakang. 10 pertanyaan yang kita jawab, semoga berfaedah untuk kita semua. Dan kembali Abi ingatkan, Bu Rami mengkoordinir pertanyaan anak-anak, minta maaf anak-anak sama orang tua. Yang kedua, seleksi pertanyaan terbaik dan tulisan terbaik. Ini Abi langsung kasih. Apakah sekarang atau sudah diseleksi belum? 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 Abi taruh sini ya. 2 sarung ya, taruh sini ya. Reward hadiah untuk murid-murid yang mengajukan pertanyaan terbaik dan tulisan yang terbaik. Putra 1, putri 1. Ini diarsipkan. Sekian saja, waktu sudah berlalu. Diakhiri dengan subhanakallah bihamdika. Sudah la ilaha illallah.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.